Halo semua, senang sekali akhirnya kita bisa bercengkrama dengan Ducati Scrambler yang baru. Motor ini diluncurkan oleh Ducati Indonesia di semester 2 tahun lalu dan ini adalah varian yang paling tinggi, Ducati Scrambler Full Throttle. Ada dua lagi sebenarnya, yang Icon sama yang Night Shift. Anda bisa lihat di atas ini profilnya, udah kita profilkan ketiganya waktu itu. Nanti kita reminding sedikit motor ini. Dia dijual di Indonesia saat ini range-nya antara 450 sampai 470 jutaan. Dan yang ini saya senang sekali karena dia adalah yang paling lengkap. Karena knalpotnya, lihat sendiri, ada lambangnya di sini. Lalu ada satu lagi, dia sudah pakai quick shift up and down. Nah, bagaimana rasanya? Jangan kemana-mana. Ayo, ikutin perjalanan saya di video ini. Scrambler yang baru ini punya beberapa pengembangan dibanding sebelumnya. Dia punya bobot yang lebih ringan 4 kg dan bodinya kelihatan di bagian tangki sini ya. Dia jadi lebih lancip-lancip, tapi tetap sama dengan sebelumnya yang bisa diganti covernya ini. Jadi kalau Anda mau beda skema warna tinggal beli cover bodinya aja, spakbor, dia bisa langsung beda warnanya. Khusus yang Full Throttle ini dia skema warnanya hitam dan merah, sementara kalau yang Night Shift full hitam dan yang Icon biasanya kuning ya warnanya. Nah, ada beberapa komponen yang cukup berbeda dibanding yang Icon ya dan juga dengan Night Shift. Yang paling kentara adalah motor ini punya sen yang jauh lebih kecil, jauh lebih sporty. Dia sennya LED depan dan belakang, terutama lampunya juga sekarang sudah LED ya. Keren banget karena ada X-nya di lampu depan itu. Lalu dia tidak punya spakbor seperti Ducati Scrambler Icon. Nah, khusus di Full Throttle ini dia sudah dilengkapi dengan knalpot Terminioni sebagai peranti standar dan juga ada quick shift up and down. Jadi itulah mungkin harganya sedikit lebih mahal dibanding yang Icon. Sementara yang di Night Shift dia punya pelek yang jari-jari, dan ini masih mirip sama yang Icon, dia peleknya palang. Di depan itu pelek 18 inci, bannya 110, di belakang bannya tetap gambot, Pirelli MT60S dengan lebar 180, ringnya 17. Mesin dia pakai mesin yang masih mirip dengan sebelumnya ya, 803 cc, menghasilkan tenaga 73 daya kuda, dan torsi 65,2 Nm. Dengan bodi yang lebih ringan, dengan mesin yang sama harusnya power delivery-nya jauh lebih nendang. Dan dia tetap pakai pendingin udara, tapi ada oil cooler di depan. Dan kalau saya coba duduk di atasnya, motor ini saya yakin sih, Anda walaupun nggak setinggi saya, pasti kakinya menekuk di sini. Dan ini accessible buat orang yang tidak terlalu tinggi, terutama postur-postur Asia. Dia tinggi joknya hanya 765 mm. Dan stangnya khusus yang Full Throttle ini dia tidak terlalu tinggi seperti Icon, jadi posisi ridingnya agak nunduk, walaupun tidak senunduk Night Shift yang modelnya lebih ke cafe racer ya. Nah, dia punya speedometer yang sudah full digital dan TFT, jadi warna-warni, dan dia sudah punya dua riding mode, ada Road Evo sama Sport Evo. Sementara kalau mesinnya dibunyikan, kita dengerin dia bagaimana suara knalpot Terminioni. Lebih belar-belar ya. Dan ada semacam batuk-batuknya pada saat Anda tutup gas. Brep. Semakin bikin penasaran bagaimana rasanya kalau dibuat riding. Oke, saya pakai riding gear dulu. Kita jalan. Let's go.
Sengaja Scrambler ini saya ajak touring tipis-tipis ke arah Bandung. Lewat puncak pas, menjelang terbitnya surya, saya pilih matikan lampu utama dan hidupkan lampu bundarnya. Nah, signature banget ya tampilan Scrambler dari depan. Yang pasti dapat jalan lengang, mulus, dan berliku paling enak dirasakan dengan Scrambler baru ini. Pakai mesin yang lebih kuat dan sasis yang lebih ringan, handlingnya jauh lebih nikmat. Ban Pirelli standarnya saja bisa menyediakan cengkeraman yang sangat kuat. Dengan tapak 180 mm di belakang, motor ini enak banget buat nikung-nikung, buat rebah-rebah dan meliuk-liuk. Tangki terasa lebih kecil karena desainnya memang lebih ramping. Sekilas Scrambler ini nggak jauh beda dimensinya dengan motor-motor kecil lain yang ada di kanan kiri. Mungkin agak tenggelam dengan bodi bongsor saya, namun deruman muffler Terminioni yang dipasang di varian full throttle ini bikin irgasm banget. Power sih udah pasti menyala lah pasti ya. Tapi bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Nah, saya berangkat dari Jakarta full tank sampai di Bandung isi penuh lagi dan terhitung konsumsi BBM sekitar 23 km per liter. Lumayan lah, padahal saya cukup sering betot gas saat di tanjakan. Yang pasti Scrambler ini nyaman banget, joknya empuk dan suspensi juga cukup lembut, membuat perjalanan sekitar 200 km sampai Pengalengan dan Ciwidey nggak berasa sama sekali, tidak ada capek-capeknya, apalagi posisi ridingnya santai dengan jok yang rendah. Motor ini aksesibel dan ramah buat semua postur rider di Indonesia. Hanya saja perlu banyak manajemen barang kalau ingin riding agak-agak jauh nih, karena memang tidak ada tempat penyimpanan sama sekali. Untung saya hanya touring tipis 2 hari, saya cukup gendong backpack yang enteng buat diisi baju ganti dan jas hujan. Nah, kalau buat riding lebih jauh lagi kayaknya mesti banyak nih, bawa duffel bag, bawa tank bag dan tapi ya, naik Scrambler ini nikmat mana lagi yang bisa didustakan. Ringan, enak buat meliuk-liuk, stabil, nyaman, irit, tapi tarikannya luar biasa kuat. Bener-bener moge yang sangat enak. Ya, itu tadi hasil perjalanan kami dengan Ducati Scrambler full throttle yang baru ini. Motornya menyenangkan, bodinya enteng, tenaganya luar biasa, dan quick shift-nya itu loh. Kalau Anda nyari Scrambler yang ada quick shift kayaknya hanya ada di varian ini dan model terbaru karena sebelumnya belum ada. Lalu motor ini ya masih terasa panas ya, karena kalau kita lihat dia posisi sirip-sirip, karena dia masih pendingin udara, sirip-siripnya nggak nyampe 1 jengkal dari jok. Jadi emang terasa panas banget kalau lagi macet, terutama kalau macetnya yang benar-benar berhenti gitu ya. Itu berasa lumayan menggigit di bagian dalam paha. Tapi it's okay, begitu ketemu jalan yang lengang, kena angin, semuanya jadi biasa aja. Oke, terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah like video ini, bagiin video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa pantau berita seputar otomotif roda 2 di website kami www.autorider.com dan juga follow kami di sosial media kami, Instagram dan TikTok kami di @autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!